Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri dan Dira Ramdhani, lalu ada Ainul Hayat, Muhammad Wildan Syaputra, dan Salma Falah. Kami di sini ingin menjelaskan tentang operating system Windows. Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan Graphical User Interface atau GUI. Tampilan antarmuka bergrafis. Pada umumnya, sistem operasi ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat, baik di kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi dari Microsoft Corporation untuk server, PC desktop, laptop, tablet, ponsel, dan perangkat terkait lainnya, yaitu Internet of Things. Dan dirilis di seluruh dunia pada 29 Juli tahun 2015. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilakan untuk Ainul Hayat menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan Windows 10. Yang pertama, diurus Microsoft dengan tenaga penuh. Yang kedua, fitur lebih modern. Yang ketiga, powerful untuk gaming. Yang keempat, peningkatan desktop experience. Yang kelima, lebih aman. Yang selanjutnya, aktivasi yang praktis. Memiliki Windows Store, mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar, dukungan touchscreen maksimal, tablet mode, punya fitur yang tidak ada di Windows versi lainnya. Dan kekurangan dari Windows 10 yaitu pertama terlalu sering update, kedua boros kuota internet, sering mengubah eksperiensi, tidak pernah final, aplikasi Windows Store belum banyak. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Wildan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan keamanan Windows 10. Windows 10 menyertakan keamanan Windows yang menyediakan proteksi antivirus terbaru. Perangkat pengguna akan secara aktif terlindungi dari saat pengguna memulai Windows 10. Keamanan Windows adalah bawaan untuk Windows 10 dan menyertakan program antivirus yang disebut Antivirus Defender Microsoft. Dalam versi sebelumnya Windows 10, Windows Security disebut Pusat Keamanan Windows Defender. Jika pengguna memiliki aplikasi antivirus lain yang terinstall dan diaktifkan, antivirus Microsoft Defender dan dinonaktifkan secara otomatis. Jika pengguna menghapus instalan aplikasi lainnya, Microsoft Defender antivirus akan kembali aktif secara otomatis. Keamanan Windows terus-menerus memindai malware, perangkat lunak berbahaya, virus, dan ancaman keamanan. Selain proteksi real-time ini, pembaruan diperbarui secara otomatis untuk membantu mengamankan perangkat dan melindungi dari ancaman. Next. Kemudian komponen-komponen dari Windows 10. Antara lain yang pertama ada eksekutif. Eksekutif ini berisi dasar layanan sistem operasi, termasuk di dalamnya manajemen memori, proses, manajemen thread, keamanan, input-output, dan komunikasi interproses. Next. Berikutnya ada kernel. Kernel bertugas mengontrol eksekusi prosesor. Kernel juga melakukan pengelolaan terhadap penjadwalan, proses switching, pengecualian, dan penanganan interupsi, kemudian multiprosesor sinkronisasi. Tidak seperti eksekutif berada pada tingkat pengguna, kernel ini tidak berjalan di thread. Yang selanjutnya ada hardware abstraction layer. Hardware abstraction layer membuat setiap komputer sistem bus, memori akses langsung, DMA, controller, interrupt controller, sistem timer, dan modul memori terlihat sama dengan eksekutif dan kernel komponen. Di samping itu,
Hal ini juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk multi-processing simetris. Berikutnya ada device driver. Device driver adalah perpustakaan dinamis yang memperluas fungsionalis dari eksekutif. Device driver termasuk driver perangkat keras yang menerjemah pengguna input-output, fungsi panggilan serta permintaan ke perangkat hardware tertentu, dan komponen perangkat lunak untuk menerapkan sistem file, protokol jaringan, dan setiap ekstensi sistem lain perlu dijalankan dalam mode kernel. Berikutnya ada windowing dan graphic system. Windowing dan graphic system mengimplementasikan pengguna grafis antarmuka atau GUI seperti antarmuka pengguna kontrol. Kemudian untuk fitur-fitur baru di Windows 10 akan dijelaskan oleh Alma Fala. Nah, yang selanjutnya adalah fitur-fitur baru di Windows. Saya akan menjelaskan beberapa fitur terbaru di Windows 10. Yang pertama ada Dark Mode File Explorer. Di sini fitur ini sebenarnya fitur ini sudah ada di versi sebelumnya, tetapi untuk file explorer-nya belum ikut menjadi warna hitam gitu. Kalau misalnya di update yang sekarang, file explorer ini bisa sama menjadi warna hitam. Caranya akan saya tunjukkan, yaitu dengan masuk ke Windows Settings, lalu Personalization di sini, dan Colors. Nah, kita bisa merubah semuanya menjadi dark. Ininya jadi dark, dan ketika kita masuk File Explorer, itu semua akan menjadi warna hitam. Nah, yang kedua adalah fitur Snip and Sketch. Kita coba misal kita buka File Explorer, lalu atau di mana saja yang akan kita capture, kita klik Window, Shift, dan huruf S, lalu akan muncul tampilan seperti ini, dan kita pilih seperti ini. Nah, akan muncul di samping, lalu klik 2 kali untuk melihat hasilnya. Dan di sini kita bisa membuat coretan untuk menandai atau menandainya tuh. Atau kita bisa meng-highlight-nya. Itu ada juga penggaris untuk memotong seperti dulunya, dan kita bisa menyimpan atau mengkopinya saja. Kita juga bisa membagikan. Ini kita bisa zoom juga, kita bisa lihat tulisannya agar semakin jelas seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah Search Preview. Nah, fitur ini adalah tampilan preview pada Windows Search. Ketika menggunakan pencarian keyword tertentu, maka preview Bing akan dimunculkan. Begitu juga jika pengguna mencari aplikasi terinstall, akan ditampilkan beberapa menu. Dan jika pengguna mencari aplikasi yang belum terinstall, maka akan dimunculkan menu install aplikasi untuk menginstalnya melalui store. Maksudnya Bing itu yang di sini. Ini ketika kita klik start di samping kiri bawah, ini adalah tampilan Bing. Nah, ini juga tampilan Bing. Ketika kita search, misal kita mencari PowerPoint misalnya. PowerPoint ini langsung ada. Ini juga filenya sudah terinstall, tapi misal kita mencari file yang belum terinstall, kita bisa mencarinya, dan hasilnya adalah tidak menemukan apapun. Tapi kita bisa melihat di sini. Ini akan menunjukkan rekomendasi aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kata Adobe. Ini agak lama. Nanti kita bisa menginstalnya di sini dengan muncul result for Adobe. Jadi beberapa aplikasi yang terkait dengan kata Adobe, dan kita bisa memilih dan menginstalnya. Lalu selanjutnya ada
Browser Edge. Nah, Browser Edge ini sudah ada sebenarnya di fitur di versi sebelumnya, tetapi fiturnya di versi ini akan ada beberapa update ya. Ada banyak perubahan sebenarnya. Yang pertama, ada beberapa sentuhan baru di desain browsernya, seperti adanya shadow yang membuat efek depth tampilannya lebih terasa. Yang ini ya, ini shadow bayangan ini. Nah, lalu pada menu setting, sekarang pengaturan dikelompokkan dalam kategori sehingga mudah untuk menemukan setting yang dicari. Dan di setting sekarang bisa atur sesuai dengan kategori yang tadi. Seperti itu. Ini kategori-kategorinya sudah dikelompokkan berdasarkan keperluan. Nah, lalu satu lagi, saat dipakai untuk membaca PDF, pengguna bisa menambahkan notes atau anotasi juga. Ketika menggunakan reading view, sekarang ada learning tools dengan text of option yang bisa diatur. Nah, ini contoh yang sudah saya coret-coret. Ini juga sudah saya beri komentar. Ini adalah komentar. Caranya, ini kita bisa draw, kita bisa warnai, kita bisa coret misalnya. Lalu kita bisa membuat highlight. Kita bisa buat juga add comment seperti yang tadi. Ini adalah komentar. Jadi akan terlihat di sini. Oh, ternyata ini adalah komentar. Lalu fitur selanjutnya adalah notepad update. Nah, buka dulu notepadnya ya. Nah, ini ada beberapa teks yang sudah saya berikan di sini. Nah, di dalam update terbaru, ini update yang Oktober 2018 kalau tidak salah. Notepad ini sekarang bisa zoom in dan zoom out tulisannya dengan cara klik kontrol dan tombol plus yang di atas. Kita zoom in, zoom out. Lalu untuk minus adalah zoom out ya, zoom in atau memperkecil. Untuk mengembalikannya ke ukuran yang normal, yang tadi pertama, kita bisa klik kontrol lalu angka 0 yang di samping min. Ini normalnya seperti ini. Lalu kita juga bisa find and replace. Sebelumnya hanya bisa find, tapi sekarang sudah bisa find and replace dengan cara klik kontrol lalu tekan huruf H. Nah, misal ini saya sudah mencoba misalnya emoji. Cari kata emoji diganti dengan emoticon misalnya ya. Emoticon. Refresh all. Nah, ini akan terganti. Atau cuma ada satu ya kata emoji. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan fitur find and replace dengan cara klik kontrol dan huruf H. Nah, misal ini. Nah, emoticon. Mencari kata emoticon diganti dengan emoji. Replace all. Nah, sudah terganti. Ini di fitur sebelumnya belum ada. Ini fitur terbaru ya. Sudah, lalu yang selanjutnya notepad update berarti for usage manager. Kita bisa mencarinya. Saya sudah buka kebetulan ya. Bukanya bisa dengan cara kita cari di sini saja. Task manager tuh akan keluar. Coba saya sudah buka di sini ya tadi. Nah, ini task manager. Nah, di sini fitur ini ketika kita membuka fitur ini yaitu fitur task manager,
Sekarang ditambahkan dengan power usage dan power usage trend. Keduanya bisa digunakan untuk memonitor penggunaan daya. Untuk tahu aplikasi apa saja yang banyak menghabiskan baterai dan bagaimana tren pemakaian daya oleh aplikasi tersebut. Kita bisa melihat berapa penggunaan CPU-nya, berapa penggunaan memorinya, berapa penggunaan disk dan network-nya juga. Lalu selanjutnya ada ukuran teks. Nah, di sini di settings kita bisa, nah ini sudah saya buka. Bisa membukanya di menu ease of access. Nah, lalu ini ada menu ukuran teks ya pada display yang ini. Nah, pengguna bisa mengatur ukuran teks sesuai dengan kebutuhan. Ini akan mengatur ukuran teks di semua aplikasi yang digunakan di perangkat ini. Misalnya kita ubah ketika kita apply, ini akan ini sudah ternyata agak, coba lagi ya, akan berubah. Ini please wait. Kalau lebih besar biasanya harus ada, ini lebih besar huruf-hurufnya. Coba kita kecilkan lagi ya. Nah, ini yang normal lagi. Ini sampel teksnya kelihatan di sini ya. Contohnya ini akan sebesar apa gitu contohnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada AI Restart. Nah, pada Windows versi sebelumnya seringkali Windows Restart update di jam-jam yang tidak tepat. Di Windows 10 Oktober update ini Oktober 2018 ya, Microsoft menambahkan AI untuk memprediksi kapan waktu yang tepat untuk restart update. Jadi harapannya Windows akan restart update saat pengguna sedang tidak aktif menggunakan PC. Nah, kemarin juga saya sempat melihat update-nya, pemberitahuan update-nya itu ada di sini, di tombol power-nya akan ada tambahan, kan ini cuma ada sleep, shutdown, dan restart. Nah, akan ada tambahan satu lagi, yaitu pilihan lagi, yaitu restart dan update. Nah, itu menandakan bahwa Microsoft ini ada update dan menyarankan kita untuk merestart dan mengupdate-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada Focus Assist otomatis. Fitur ke-9 ini adalah Focus Assist atau disebutan untuk fitur Do Not Disturb di Windows. Akan otomatis aktif saat pengguna memainkan game full screen apapun. Jadi, pengguna tidak akan terganggu dengan berbagai notifikasi saat main game atau saat presentasi seperti sekarang di Windows 10. Kita juga bisa mengaturnya di mana? Di settings ya. Enggak ya, salah ya. Kita masuk ke settings. Kita cari Focus Assist, saya lupa ada di mana, kalau nggak salah ada di sistem. Oh ya, benar, ada di Focus Assist. Nah, ini juga, ini ternyata saya off ya, get all notification for your application and contact ya off, jadi ini tidak. Nah, kita juga bisa mengatur kapan saja fitur ini akan otomatis aktif gitu. Ini ada waktu-waktu yang kita tidak ingin ganggu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa menyimpan tab pada situs web Anda. Saat Anda berada di situs web yang sering digunakan dan memiliki banyak tab yang terbuka, sematkan situs itu ke bilah tugas Anda. Kemudian, cukup arahkan kursor ke pin untuk melihat perhatiin semua tab yang terbuka. Untuk menyematkan situs web di taskbar di Microsoft Edge, masuk ke pengaturan dan lainnya, lalu alat lainnya, lalu sematkan ke taskbar. Ini biasanya kalau kita buka dulu ya Microsoft Edge-nya. Kalau di sini biasanya bahasa Inggris, ini saya misalnya kita masuk ke sini lalu pilih more tools ya,
pengaturan, lalu pilih More Tools, lalu pin to taskbar. Itu jadi, nah, gitu besar bla bla. Jadi ketika jadi akan terlihat di sini, akan terpisah dengan Microsoft Edge ada di sini, tapi ada juga yang ini karena sudah dipin seperti itu. Lalu yang selanjutnya dengan cepat melompat di antara halaman web yang terbuka dengan Alt Tab. Oh, ini yang sudah saya lakukan dari tadi ya. Saya mengklik Alt dan Tab, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik Tab lagi untuk pindah atau klik arah kanan dan kiri. Ini juga bisa. Saya ini menggunakan arah kanan dan kiri. Ini kita bisa melihat halaman apa saja yang sudah kita buka dan kita bisa pindah-pindah dengan mudah. Jadi nggak usah pakai mouse, close dulu atau pindah dulu atau ke sini dulu. Ketika kita atau misalnya tangan kita sedang ngetik gitu ya, agak sibuk jadi ke mouse agak jauh gitu, jadi kita bisa tinggal pindah-pindah tab dengan mudah. Lalu yang selanjutnya ada buat kursor teks menjadi lebih mudah ditemukan. Ini indikator kursor teks Indikator teks menambahkan percikan warna ke kursor teks Anda sehingga memudahkan pencarian di lautan teks. Untuk mengaktifkannya dan mengubah ukuran serta warnanya, kita mau masuk ke Start, lalu ke Settings, lalu kita pilih Range of Access dan kursor teks. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi warna ungu. Saya suka warna biru, jadi biru aja deh. So, warna biru ya. Kebesarannya ya 3 lah cukup. Misal kita turn on ya. Nah, kita bisa lihat kita masuk ke teks. Nah, ini akan mudah dilihat. Misalnya kita membuka teks yang banyak gitu ya, dan agak susah menemukannya jika warna hitam saja. Ini sudah saya ubah menjadi warna biru, jadi lebih mudah menemukan kursor ada di mana. Lagi karena saya tidak terlalu membutuhkannya. Yang selanjutnya ada tambahan emoji pada keyword. Mungkin untuk penjelasan di Windows ini sekian ya. Kurang dan kami dari kelompok 4, saya Salma Fala, lalu ada Wildan, ada Dandi, ada Ainul Hayat, undur diri. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.